Nama saya Ki Priyo Dwi Arso. Usia saya 82 tahun. Saya dilahirkan di Kompleks Pendopo Taman Siswa, satu halaman dengan Ki Hajar Dewantoro sampai usia saya kelas SMA. Bapak ibu saya itu dijodohkan, ya, dalam tanda petik dijodohkan oleh Ki Hajar, ya. Dan kemudian bapak ibu saya berumah, diperintahkan menungguin pendopo juga dan ngajar di Kompleks Pendopo. Jadi saya sejak kecil sering ketemu dengan Ki Hajar. Ki Hajar itu banyak yang kenal sebagai politikus, banyak yang kenal sebagai jurnalis, banyak yang kenal sebagai budayawan. Tapi akhir-akhir ini banyak yang hanya mengenal Ki Hajar Dewantoro sebagai pendidik nasional atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ya. Semula memang Ki Hajar itu adalah dimulai dari jurnalis, ya. Karena beliau pertama kali aktif di surat kabar waktu itu namanya Dagsblad atau harian-harian. Dagsblad baik itu di tanah air apapun waktu sudah dibuang di negeri Belanda. Nah, dari kepandaiannya dalam jurnalisme itu, kemudian Ki Hajar kenal dengan Dostoevsky, kenal dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, ya, seniornya dia di Stovia. Ya. Selepas Ki Hajar dihentikan bukan karena sakit, tapi karena membaca puisi Multatuli, kakeknya si Dostoevsky, itu tentang Basah Sentot Prawirodirjo di Stovia. Kemudian Ki Hajar dihentikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ki Hajar. Memang sejarah banyak yang menyebut Suwardi Suryaningrat berhenti karena sakit, ya. Sebetulnya tidak sakit, tapi karena habis baca puisi Multatuli. Kemudian bertiga membuat surat, membuat protes, membuat panitia Bumi Putra, ya, protes karena penjajah mau memperingati 100 tahun dijajah Prancis Napoleon, dan itu akan menarik iuran dari warga pribumi atau Bumi Putra, ya. Itu yang menyinggung, melukai perasaan bertiga indise partai ini, apa, 3 serangkai yang mendirikan indise partai itu, ya. Kemudian dari situ Ki Hajar membuat tulisan Als ik een Nederlander was. Als ik een Nederlander was. Andai kata aku menjadi seorang Belanda, maka saya tidak akan tega merayakan kemerdekaan saya di atas tanah rakyat yang saya jajah. Hal ini sangat membuat marah para penjajah pada saat itu. Kemudian disusul oleh tulisan-tulisan Dr. Cipto dan Dostoevsky yang juga membela Suwardi Suryaningrat pada saat itu namanya, ya. Kemudian diputuskan 3 serangkai itu dibuang di Bangka sebetulnya, ya, atau diinternir, ya. Tetapi atas bujukan dari Dostoevsky dan Cipto, maka kemudian tidak diinternir tapi dieksternir atau dibuang ke luar negeri, ya. Memang Dostoevsky siasatnya kalau nanti di negeri Belanda kita lebih bebas, kita malah di sana bisa belajar macam-macam. Kemudian dari
pemerintah kolonial sendiri dari pengalamannya siapapun yang dikirim di Belanda ke Belanda itu banyak yang kemudian pro kepada penjajah. Oleh karena itu disetujui 3 serangkai minta dieksternir di luar negeri, yaitu di negeri Belanda, tepatnya di kota Den Haag. Ya. Di kota Den Haag itulah Suwardi dan kawan-kawan dieksternir. Tapi kemudian Dr. Cipto karena punya sakit asma yang berat, sehingga Dr. Cipto pada saat musim winter sakit keras, terus dipulangkan hanya setahun, dia pulang lagi ke tanah air.